Angelina Sondak telah bebas dari Lapas Perempuan Jakarta pada hari Kamis 3 Maret 2022. Seperti diketahui, Angelina Sondak terjerat kasus korupsi Wisma Atlet yang membuatnya harus mendekam di Bui selama 10 tahun sejak tahun 2012. Alhamdulillah saya sudah dinyatakan bebas, kata Angie sapaan Angelina Sondak di Lapas Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, berharap perilakunya di masa lalu tidak untuk dicontoh. Saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia setelah perbuatan saya tidak patut ditiru apalagi dicontoh. Saya menyesal, tuturnya. Saya berterima kasih kepada Allah yang sudah menampar saya sehingga saya harus dibina selanjutnya. Tak lupa Angie juga menyampaikan permintaan maafnya kepada orang tua dan sang putra. Lantas, apa rencana Angelina Sondak setelah bebas? Berikut sejumlah fakta terkait Angelina Sondak yang bebas dari tahanan. Angie rupanya sudah membuat rencana saat bebas dari rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Krisnamurti, kuasa hukum Angie, mengatakan kliennya ingin ziarah ke makam suaminya, Adjie Said. Apalagi saat Angie masuk penjara, Keanu masih berusia 3 tahun dan kini Keanu sudah berusia 13 tahun. Ketika berziarah ke makam Adjie Said di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Angie ditemani putranya. Terlihat pula Aliyah Said, putri Adjie Said, dan Reza Artamevia. Angie bersama keluarganya memanjatkan doa di samping makam Adjie Said. Angie terlihat mengangkat kedua tangannya dan tangisnya pun pecah mendoakan mantan suaminya itu. Lebih lanjut, Angie ingin makam suaminya itu dibersihkan. Hal itu disampaikan kepada penjaga makam. Setelah bebas, Angie juga berencana meminta maaf kepada keluarga besar termasuk opa dan omanya. Tak lain atas kasus korupsi yang membuat malu semua orang terdekatnya. Selain itu, Keanu beserta oma opa juga memiliki rencana menjemput Angie jika bebas. Namun Krishna menegaskan bahwa Angie tak mau dijemput keluarga jika bebas nanti. Ia meminta oma dan opa menunggu di rumahnya saja. Masih menurut Krisnamurti, Angie disebut tidak tertarik lagi dengan politik. Hal itu diketahui saat Krishna menyinggung rencana Angie kembali ke dunia politik setelah bebas. Dia bilang, Mas Krishna bisa nggak ngomong yang lain, jangan ngomongin politik. Karena saya tahu Mbak Angie dari entertainment dan mewarnai panggung politik, ya saya juga menanyakan rencana ke depannya apa dia setelah bebas nanti, kata Krishna. Namun jawaban Angie menunjukkan ketidaktertarikannya terhadap politik. Jelang hari kebebasannya, Angie sempat merasakan galau bahkan membuatnya sulit tidur. Menurut Krishna, kabar kebebasan Angie ditangisi teman-teman warga binaan yang dekat dengannya. Krishna menyampaikan selama di penjara Angie menjalani proses hijrah dan semakin dekat dengan Allah. Diketahui Angie dinyatakan bersalah secara sah melakukan tindak pidana pencucian uang, korupsi proyek Wisma Atlet di Palembang. Ia menerima vonis dari Pengadilan Negeri Tipikor selama 12 tahun kurungan penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah pada 21 November 2013. Karena jaksa melakukan kasasi, maka denda yang harus dibayar Angie bertambah sebagai uang pengganti 40 miliar rupiah. Sementara itu, Angie juga sempat mengajukan banding yang membuatnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Menurut Krishna, seharusnya Angie bisa bebas lebih cepat. Namun, karena tak bisa membayar denda, maka Angie harus menjalani hukuman tambahan atau subsidiar di rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.